Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabar kalian semua anak-anakku yang ibu cintai karena Allah? Semoga kalian semua saat ini senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap diberikan semangat anak-anak kelas 10 SMK Insan Mandiri yang saat ini alhamdulillah kita sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring ya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kalian ada di rumah, tapi tetap kita harus semangat, kita harus optimis ya, menyambut masa depan yang cerah. Dan meskipun daring tidak mengurangi semangat, spirit, motivasi kita untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, bisa bermanfaat, juga bisa menjadi bekal bagi kehidupan kalian saat ini pun juga di kemudian hari. Ya, izinkan Ibu pada pagi hari ini ya menyampaikan salah satu materi terkait dengan sekolah sehat bebas dari narkoba dan pergaulan bebas lainnya ya, dengan tema atau judul yang Ibu angkat pada pagi hari ini yaitu Sekolah Sehat Wujudkan Generasi Unggul Calon Pemimpin Dunia. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, kenalkan ya meskipun melalui suara. Nama Ibu Ria Febriana, bisa dipanggil Ibu Ria. Ibu mengajar di SMK Insan Mandiri mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan untuk tahun ajaran ini diamanahi menjadi wali kelas 11 OTKP 1. Moto hidup be the best not biasa. Ya, sehingga kita sama-sama mewujudkan bagaimana kemudian kita menjalani hidup menjadi yang terbaik. Ya, bukan sekedar manusia yang biasa-biasa saja. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, berawal dari materi yang ingin Ibu sampaikan ya, sebelum masuk bagaimana sekolah sehat yang bebas dari narkoba, Ibu ingin menyampaikan terkait dengan beberapa pernyataan atau kalimat yang ini bisa menjadi motivasi, menjadi semangat ya bagi kita semua. Diawali dengan siapa pemuda itu gitu ya. Pemuda di sini dibatasi usianya itu 15 sampai 24 tahun ya. Yang kemudian kalau kita sebagai seorang muslim, maka seorang pemuda itu dia sudah bisa menanggung dosa kita sendiri dan juga bisa mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Nah, quotes yang kemudian sangat terkenal ya dari mantan presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno menyampaikan, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia." Insya Allah ya, artinya apa? Potensi kalian sebagai pemuda nih gitu ya, anak-anak kelas 10 SMK Insan Mandiri, kalian ini adalah pemuda yang kemudian memiliki potensi yang besar. Dikatakan bahwa kalian ini adalah generasi-generasi unggul ya, generasi-generasi calon pemimpin dunia, karena seperti yang tadi disampaikan oleh mantan presiden kita, 10 orang pemuda bisa mengguncang dunia. Gitu. Artinya bagaimana kekuatan ya, 1 orang pemuda, 10 orang pemuda itu kemudian bisa fantastik gitu ya, ketika para pemuda, para remaja seperti kalian ini melejitkan potensi yang positif tentunya ya, bukan melejitkan potensi yang negatif. Nah, selanjutnya, kekuatan pemuda mampu guncangkan dunia, maka pertanyaan kita selanjutnya, pemuda seperti apakah itu gitu ya. Nah, tentu kan kalian juga bertanya, emang yang bagaimana Bu begitu? Yang dikatakan bisa mengguncang dunia, bisa membawa perubahan ya, perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Nah, tentu di sini Ibu beri gambaran bahwa pemuda yang dia bisa mengguncang dunia tentu adalah mereka para pemuda yang berprestasi. Mereka yang mengukir kehidupannya dengan nilai-nilai yang positif. Ya, dengan nilai-nilai yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat. Ya, sehingga di sini Ibu berikan beberapa contoh saja gambaran prestasi pemuda yang Indonesia sudah pernah raih
dan ibu yakin suatu saat kalian pun bisa meraihnya ya. Di sini ada juara Olimpiade Fisika Internasional gitu ya. Kemudian juara Olimpiade Biologi, Kimia, kemudian juga peringkat 20 besar dalam bidang komputer. Kalian yang calon anak TKJ nih ya, bisa mengukir prestasi begitu ya, dari sisi kecanggihan atau bagaimana mengulik keahlian kalian dari sisi komputer, kemudian bagaimana terkait dengan hal ihwal teknologi, kemudian juga kalian yang di OTKP tidak kalah dengan yang di TKJ ya, tentu juga akan mengukir prestasi dari sisi kecanggihan atau keahlian kalian bagaimana mempelajari ilmu administrasi perkantoran dengan membuat sebuah program ya, kemudian pengarsipan dan yang lain-lain, yang tentu di sini kalian bisa ukir itu semua seperti halnya yang Ibu gambarkan di dalam PPT ini. Ya, prestasi pemuda Indonesia sampai saat ini sudah banyak terukir atau diukir oleh mereka yang usianya sama seperti kalian. Ya, ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Artinya pemuda yang dia mampu membawa perubahan, membawa nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, tentulah para pemuda yang dia bisa mengukir prestasi ya di kemudian hari ya, tentu ini dengan bekal yang kalian dapatkan ketika sekolah di SMK Insan Mandiri. Ya, atau ya, gambaran pemuda yang mengguncang dunia apakah yang seperti ini, seperti yang kalian lihat di dalam slide berikutnya ya. Bagaimana banyak sekali saat ini dari kalian para pemuda, tentu insya Allah bukan kalian yang ada di SMK Insan Mandiri ya, tapi yang di luar sana, yang mereka termasuk tadi usia remaja 15-24 tahun begitu. Ternyata banyak yang kemudian terjebak atau terjerat oleh pergaulan bebas, salah satunya mereka terkena oleh narkoba atau obat-obatan terlarang. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita bisa gambarkan betapa suram kehidupan para pemuda yang mereka terjerat oleh narkoba, yang dikatakan tadi akan mengguncang dunia bukan dengan kebaikannya, tapi dia mengguncangnya dengan sebuah kehancuran. Ya, dia tidak akan membawa perubahan yang positif, dia tidak akan menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, keluarganya, bahkan untuk dirinya, tapi justru dia sedang merusak dirinya sendiri, merusak keluarganya, dan juga merusak lingkungan masyarakatnya. Nah, ini tentu kondisi yang sangat miris di mana Indonesia menurut Presiden Joko Widodo dikatakan sebagai negara darurat narkoba saat ini gitu ya. Dan kondisi Indonesia atau fakta permasalahan narkoba di Indonesia saat ini itu sudah semakin sangat tinggi. Dari mulai mereka menggunakan narkoba gitu ya, kemudian juga mereka teratur menggunakannya, di sini ada angkanya sampai kepada bagaimana mereka kecanduan dengan obat-obatan terlarang ini. Nah, bagaimana kemudian gitu ya, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih ya Bu gitu remaja ini rentan terjerat dengan narkoba? Di sini ada 3 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, karena faktor individunya yang memang dia tergoda. Biasanya usia-usia kalian ini adalah usia-usia di mana penasaran, usia yang senantiasa ingin mencoba hal yang baru. Nah, ini tidak sedikit gitu ya dari teman-teman di luar sana yang mereka awalnya itu coba-coba. Mereka awalnya itu karena penasaran. Sehingga untuk coba-coba dan penasaran pada satu hal ini harus dihindari. Bukan untuk kemudian diikuti begitu ya. Kemudian karena faktor keluarga tidak sedikit, karena banyak persoalan di dalam keluarga. Apakah kemudian mereka tidak mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga, kemudian kedua orang tua yang sudah berpisah atau bahkan tidak tahu orang tuanya di mana. Tapi ini tentu bukan menjadi alasan yang dibenarkan. Karena apapun
apapun kondisi keluarga yang ada di tengah-tengah kita, itu adalah kondisi yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Dan tentunya kita harus bersyukur karena di luar sana ternyata masih banyak gitu anak-anak seusia kalian yang kemudian mereka sama sekali tidak merasakan kasih sayang dari keluarga. Penyebab yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah dari lingkungan, di mana tadi ya faktor pergaulan seringkali mempengaruhi tingginya angka pengguna narkoba ini. Baik itu pergaulan di sekolah ataupun juga di masyarakat. Di sekolah ya sudah dijaga oleh pihak sekolah, tapi ternyata di luar sana tidak dipungkiri mereka berteman dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru malah menjerumuskan. Ini yang kemudian harus kalian hindari ya. Nah, sehingga ketika tadi dikatakan bahwa sekolah sehat akan mewujudkan generasi unggul, maka tentu di sini bagaimana mewujudkan sekolah sehat tanpa narkoba. Ya, disampaikan di sini ada 5M nih yang harus kalian ingat. M yang pertama, mengaktifkan Satgas anti narkoba. Semua dari kalian di sekolah adalah sebagai Satgas anti narkoba. Ya, setiap orang di sekolah, ya, insan mandiri khususnya bertanggung jawab untuk kita sama-sama saling menjaga sekolah kita agar sehat, agar sekolah kita bersih dari yang namanya benda terlarang ini. Ya, tidak boleh kemudian kita biarkan benda tersebut masuk ke dalam sekolah kita. Kemudian M yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan bersih narkoba. Ya, jadi jangan pernah penasaran, jangan pernah coba-coba dengan benda yang satu ini, karena ini yang kemudian akan membuat ketagihan dari sisi apa? Menjerumuskan kalian kepada perbuatan yang buruk. Nah, M yang ketiga adalah melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Begitu. Jadi jangan dibiarkan, jangan takut untuk menyampaikan. Ya, Bu Dasyun diancam, misalnya Bu nanti takut di diarah pulangnya, begitu ya. Ingat, yang kalian lakukan adalah demi keselamatan teman kalian. Ketika kalian melaporkan, justru kalian sedang menyayangi teman kalian. Tapi kalau kalian membiarkan, justru kalian ikut mendorong teman kalian ke arah keburukan. M yang keempat, menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap pertemuan kegiatan. Bagaimana di sekolah ada ekskul, ya silahkan kalian berbondong-bondong masuk ke dalam ekskul, itu sangat bermanfaat, membuat kalian lebih sibuk aktivitasnya kepada sesuatu yang positif. Sehingga di situ kalian akan mendapatkan banyak wawasan, banyak informasi ya, yang akhirnya membuat pengetahuan kalian tentang obat-obatan terlarang ini semakin banyak, tapi bukan untuk diikuti, justru semakin kuat untuk menjauhinya. Karena tidak ada gunanya kalian menggunakan obat-obatan terlarang ini. Justru kalian sedang menunggu kehancuran ya ketika kalian menggunakan obat-obatan terlarang ini. M yang kelima, bagaimana membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi ketika tadi kita tahu teman kita pemakai, kita laporkan ya kepada pihak sekolah, kepada orang tuanya, kita bantu agar teman-teman kita jauh dari yang namanya pergaulan bebas seperti itu. Ya, karena seseorang yang menderita atau dia candu terhadap narkoba, dia butuh support dari temannya, bukan support untuk menggunakan, tapi support untuk meninggalkan obat-obatan terlarang tersebut, begitu. Sehingga jangan biarkan teman kalian ya terjerumus sendirian, tapi bukan berarti kalian ikutan terjerumus ya. Yang kemudian harus dilakukan adalah ajak teman kalian itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Insya Allah itu yang kemudian justru bermanfaat bagi kalian. Baik anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu akan lanjutkan ya di slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian buruknya dampak dari narkoba ini, tentu kita semua sepakat ya, kita sama-sama menjauhi dari satu benda haram ini. Ya, jangan sampai kalian kemudian tergoda, terjerat karena kalian ini termasuk yang mereka sasar gitu ya, atau yang mereka targetkan. Karena tadi gitu, bagaimana usia kalian ini adalah usia yang sangat produktif, usia yang tadi ketika kalian berhasil menjadi generasi sukses ya, maka ini akan mengguncang dunia. Dan orang-orang yang tidak menginginkan kalian berhasil
ya, tidak ingin menjadi kalian menjadi orang yang sukses, tentu mereka berupaya sedemikian rupa agar kalian itu gagal dalam hidup kalian sehingga mengiming-imingi dengan benda yang terlarang ini. Maka di sini kita sama-sama mencoba untuk meraih kesuksesan tanpa narkoba. Karena dengan narkoba bukan sukses tapi malah terpuruk, ya, bukan berhasil tapi kalian gagal. Tidak akan ada masa depan yang cerah dengan narkoba. Oleh karena itu, ada 2 kunci bagaimana kita meraih sukses tanpa narkoba. Yang pertama, proaktif, ya. Maksudnya apa? Bahwa kita semua adalah penanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bagaimana Allah Tuhan telah menciptakan kita semua, ya. Tentunya Allah atau Tuhan sudah menitipkan jasad ini, tubuh ini kepada kita yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sehingga ketika kalian berbuat baik, maka itu adalah kebaikan untuk kalian. Ketika kalian berbuat buruk, maka itu keburukan buat kalian. Jadi ketika kalian mencicipi yang namanya narkoba, sebetulnya kalian sedang memupuk keburukan atau menimbun, ya, keburukan, kegagalan yang itu suatu saat akan dirasakan oleh kalian. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, ketika tadi yang pertama kita fahami bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, yang kedua, ya, bahwa setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, ketika kalian memilih untuk hidup sehat tanpa narkoba, maka konsekuensinya apa? Kalian bisa menjadi orang-orang, para pemuda yang berhasil. Tapi ketika kalian memilih, ya, saat ini untuk mencicipi yang namanya narkoba, maka konsekuensinya kalian sedang menunggu kehancuran dari masa depan kalian. Oleh karena itu, ya, di sekolah SMK Insan Mandiri ini adalah sekolah yang bersih tanpa narkoba, ya. Setiap sudut sekolah tidak diperkenankan menggunakan zat yang haram, bahkan bukan hanya di sekolah, tapi juga di dalam rumah, di lingkungan di mana kalian bergaul, ya, dimanapun tidak diperkenankan menggunakan benda yang haram ini. Nah, berikutnya, bagaimana kemudian faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan diri atau prestasi diri? Di sini ada faktor yang dari luar, yaitu kondisi keluarga, ya, sekolah, sarana prasarana, tingkat sosial ekonomi, kesempatan, yang kemudian ini bisa mendorong atau memotivasi kalian untuk menjadi individu yang lebih baik. Tapi justru yang terpenting adalah faktor yang ada di dalam diri kalian. Bagaimana kalian punya bakat dan potensi? Mau diapakan potensi itu? Apakah tadi diarahkan kepada prestasi, ya, atau kepada sesuatu yang negatif? Ya, kemudian kalian punya potensi berpikir intelektual. Apakah berpikirnya itu untuk tadi bisa mengerjakan matematika, mengerjakan mata pelajaran produktif, begitu, ya? Atau justru keintelektualan kalian itu tadi digunakan untuk hal-hal yang jahat? Tidak sedikit mereka yang terkena narkoba, mereka nekat, ya, menggunakan pemikiran untuk menjahati atau melakukan tindak kriminal, baik kepada dirinya, keluarganya, ataupun juga masyarakat. Tidak sedikit mereka menggunakan kepintarannya untuk menipu orang lain. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu, karena itu bukan prestasi. Ya, itu sebuah kegagalan. Kemudian minat, kalian punya bakat apa? Silahkan digali, ya, untuk kemudian bisa kalian salurkan kepada sesuatu yang positif tadi. Ya, berikutnya kalian punya kebiasaan, motivasi, pengalaman, kesehatan, dan emosi. Ini kita kelola bersama-sama agar kemudian menjadi sesuatu yang mendorong, ya, untuk bisa melejitkan segala potensi bakat yang ada di dalam diri kalian. Nah, dan selanjutnya, bagaimana tips sukses nih kita bebas dari narkoba? Yang pertama tentu kita bekali diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Takutlah kepada Tuhan kita, takutlah kepada Allah, ya, di mana zat yang kita tidak melihatnya, tapi CCTV-nya Allah atau Tuhan itu selalu memantau kita 24 jam. Orang tua tidak bisa memantau kalian di sekolah secara langsung. Begitupun kami para guru tidak bisa memantau kalian ketika kalian di luar rumah. Tapi suatu saat CCTV yang hakiki akan diperlihatkan ketika hari pertanggungjawaban itu tiba. Apakah kehidupan kalian lebih banyak diisi sesuatu yang negatif atau justru positif?
maka itu pula yang akan kita tuai suatu saat. Ya, mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa ini kalian menjadi pribadi yang soleh, solehah, pribadi yang taat, ya, takut kepada Tuhan atau Allah, ya, bukan sekedar takut kepada orang tua, bapak, ibu, guru, tapi yang terpenting adalah takut kepada Sang Pencipta kita. Yang itu akhirnya akan mengarahkan kita untuk disiplin. Disiplin dari sisi apa? Waktunya sekolah, kita akan sekolah. Seperti sekarang MPLS daring, kita akan mengikuti secara maksimal. Meskipun di rumah masing-masing. Dari situ kemudian akan lahir rasa tanggung jawab. Kalian diberikan uang jajan oleh orang tua. Kalian diberikan kuota, ya, untuk menggunakan handphone kalian. Kalian diberikan pakaian. Kalian dibekali orang tua buku-buku untuk belajar. Maka bertanggung jawablah atas apa yang sudah kalian miliki. Dan tidak digunakan itu semua untuk menggunakan atau membeli benda-benda yang haram tadi. Itu wujud tanggung jawab, itu kalian menggunakan apa yang kalian miliki secara benar. Manfaatkan waktu dengan baik karena hidup kalian hakikatnya adalah hari ini. Hari kemarin sudah berlalu sebagai sebuah sejarah, ya, tidak bisa terulang kembali. Masa depan itu tergantung dari apa yang kalian lakukan hari ini. Kemudian tekun kalian menjalaninya, jangan bermalas-malasan, rajin sekolah, rajin belajar, rajin mencari teman yang baik, rajin bertanya kepada para guru, begitu ya. Itu yang kemudian membuat kalian bisa menjadi individu yang berhasil. Dan juga kalian harus bergaya hidup sehat. Ya, rajin menjaga kebersihan, apalagi sekarang di tengah Covid, ya, belum selesai. Kalian harus terus menjaga kebersihan, gaya hidup sehat, istirahat yang cukup, waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya belajar, begitu ya. Waktunya bermain, ketika kalian mau bergaul silahkan, tapi tentu bergaul yang positif, ya. Hati-hati dalam bergaul. Nah ini, pilih teman itu harus, tapi bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikan, ketampanannya, ya, tapi memilih teman itu ke arah apa? Akhlaknya. Carilah teman yang akhlaknya baik, yang bisa membawa kebaikan bagi diri kita. Karena seperti halnya penjual minyak wangi, ya, kalau kita berteman, berdekatan dengan yang menjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berdekatan dengan mereka yang berkecimpung dengan sesuatu yang bau, misal, ya, kotoran, maka kita akan kecipratan kotoran dan baunya. Nah, kalian yang kemudian harus pintar-pintar memilih teman. Silahkan bergaul seluas-luasnya, tapi tadi kita harus berhati-hati bahwa pergaulan kita itu tentu yang membawa kepada kebaikan dalam diri kita. Berikutnya, lejitkan potensi diri kita, gitu ya, karena ini yang kemudian bisa membuat kita sukses, bebas dari narkoba. Sibukkan hari-hari kalian dengan sesuatu yang positif. Ya, kalian senang belajar, senang membaca, gitu ya. Misal kalaupun nonton YouTube, bagaimana Bu? Cari tayangan-tayangan yang bisa menggali potensi kalian, bukan tayangan-tayangan yang membuat kalian malas belajar. Bu, aku sering main FB. Coba cari, ya, akun-akun pertemanan di Facebook yang bisa membawa manfaat buat kalian. Berbagi ilmu, bukan hanya ilmu pengetahuan di sekolah, tapi juga ilmu hidup. Itu yang dikatakan melejitkan potensi. Nah, terakhir ada kuis nih dari Ibu, ya. Kalian setelah mendengarkan materi pada pagi hari ini, silahkan sediakan kertas A4, HPS, atau kalau tidak ada buku bekas boleh, buku yang ada saja, ya. Kalau kalian harus membeli keluar, daripada keluar lebih baik menggunakan kertas yang ada. Silahkan, ya, di kertas tersebut gambar mimpi kalian, ya, ilustrasikan, deskripsikan dalam bentuk gambar mimpi kalian 2 atau 3 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan boleh, atau 10 tahun ke depan. Ya, di situ digambar, diilustrasikan, ya. Nggak usah kemudian Bu, udah gambar saya jelek, atau kemudian saya nggak bisa gambar. Kalian punya potensi, silahkan gambar, ilustrasikan sebisa semampu kalian. Kemudian ceritakan, karena kan Ibu melihat gambar saja mungkin tidak akan bisa mudah menebak nih, ya, gambar apa itu. Tapi ceritakan, istilahnya kayak bikin komik bergambar, ya, bahwa aku bercita-cita suatu saat nanti ingin menjadi ini yang kemudian akan aku lakukan. Nah, diceritakan dengan kalimat-kalimat pendek saja, nanti dikumpulkan ketika kalian tatap muka di sekolah, ya, atau ketika kalian sudah selesai, Ibu bisa meminta bukti fisik dengan memfotokan,
ya hasil dari gambar ini untuk kemudian dikumpulkan ya di grup yang sudah dibentuk oleh panitia MPLS di SMK Insan Mandiri. Ini sebagai bukti wujud ketika kalian menyimak materi pada pagi hari ini. Ibu ingin kalian punya semangat, motivasi untuk menjadi orang-orang sukses, berani bermimpi ya, bermimpi untuk menjadi orang yang berhasil. Jangan putus asa, dan itu yang membuat kita akan jauh terhindar dari yang namanya narkoba. Karena dengan narkoba akan menjauhkan kesuksesan kita. Dan setelah materi ini, Ibu nanti akan tiba-tiba ya menelpon melalui video call WA untuk mengecek secara acak. Ibu akan menelpon apakah kalian stay gitu ya di MPLS daring ini, atau jangan-jangan kalian malah berkeliaran nih gitu yang seharusnya MPLS daring. Jadi jangan kaget ketika nanti secara acak Ibu akan telepon dan akan meminta bukti kehadiran kalian di MPLS daring ini. Wallahu alam bisawab. Itu dulu mungkin dari Ibu untuk materi pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui grup ini, baik melalui chatting ataupun melalui voice note. Demikian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.